Intinya yang bisa saya jawab, ya yang pertama mungkin seorang anak, mungkin lingkungannya ya masih kurang bagus, ya mungkin menghafal atau melantunkan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian. Ya, yang pertama, kita sebagai orang tua tatkala mengetahui hal tersebut, maka ya kita nasihati anak tersebut agar ia tidak menyanyi atau melantunkan lagu-lagu, ya. Kita ajari, kita arahkan mereka. Sebagaimana pendidikan itu adalah mengarahkan, ya, dan juga melarang dari suatu hal yang salah. Tatkala kita orang tua telah mengetahui, ya kita larang. Mungkin lingkungannya yang menjadikan hal itu terjadi, maka kita batasi pergaulannya. Kita arahkan kepada pergaulan yang lebih bagus. Ya, terlebih kita selingi sejak dini, atau katakanlah SD kita telah mengetahui, ya kita selingi, kita ajari. Ya. Mungkin kalau tidak secara langsung dicegah, ya mungkin khawatir anaknya berdampak pada psikologi atau yang lainnya. Ya, kalau mungkin kita baru tahu sekarang, maka kita tidak bisa mencegah secara langsung, ya kita mulai arahkan, ya disisipkan, ayo nanti jika hafal ini, hafal doa ini, hafal ayat ini, nanti bapak kasih hadiah, ya sehingga ibaratnya dari wong Jawa diselimurkan, ya kita selimurkan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang pertama. Jadi bagaimana jika anak kebiasaan nyanyi, ya kita arahkan, kita nasihati, ya kita selewengkan dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik. Yang kedua, bagaimana jika anak pendidikan agamanya itu melakukan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya. Ya kembali lagi di poin yang berikutnya tadi. Ya, kita ajari mereka, kita arahkan mereka. Ya, sebagaimana kemarin sempat ada pertanyaan bagaimana mendidik anak tatkala dia sudah dewasa. Ya terus pendidikan itu terus sampai kita tidak ketemu lagi dengan anak kita, ya ini tatkala kita sudah mati. Ya, apalagi terutama masih SD, ya. Ini adalah masa-masa keemasan anak-anak kita. Ya, sehingga kita jaga mereka. Kita ajari mereka. Ya, tatkala sekolahnya mungkin kurang bagus, kita cari sekolah yang lebih bagus. Atau mungkin karena kita tidak mempunyai biaya mampunya di sekolah umum, ya tidak apa-apa di sore harinya kita ajari mereka. Ya, tatkala kita masih belum bisa, ya kita datangkan atau kita taruh di tempat TPQ atau tempat pembelajaran Al-Quran yang di dalamnya dikaji doa-doa yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kelak anak ini? Ya, bagaimana kelak anak ini? Ya, kembali kepada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan bertanggung jawab. Maka mumpung anak ini belum terlanjur, mumpung anak ini belum sampai dewasa, mumpung anak ini masih ada umur dan kita sebagai orang tua masih ada umur, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya maka kita arahkan. Jadi kan ini mumpung masih ada kesempatan. Ya, bagaimana caranya? Kita manfaatkan kesempatan ini. Ya, sebagaimana di pertemuan yang awal-awal bahwasanya ini adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Mendidik itu adalah bagian dari amanah. Mereka itu adalah aset kita. Ya. Kalau kita mendidik mereka, maka kita mendapatkan pahala. Yaitu dengan apa? Mengamalkan agama kita, mengamalkan keimanan kita, dan mengajarkannya. Dan yang diajari ini adalah anak kita. Yang mana ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan ini merupakan amanah, tanggung jawab. Dan kalau kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan berikutnya adalah tatkala anak ini telah menjadi anak yang soleh, ini adalah aset berharga kita. Ya, bagaimana kelak tatkala kita telah terputus amalan-amalan kita, tatkala kita tidak bisa lagi menjalankan amalan-amalan, anak soleh inilah yang akan meneruskan amal soleh tersebut. Ketika kita mengajari dia, nak, bahwasanya kalau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
Poin pertama, pahala kita mengajari anak kita. Poin kedua, kita telah menjalankan amanah. Poin ketiga, tatkala anak kita mengamalkannya, seterusnya tatkala anak itu mengamalkan ajaran kita, maka ini akan menjadi amalan bagi yang mengajarinya. Yang keempat, tatkala ia menjadi anak yang soleh, ia akan mendoakan kita. Terus mengalir amal itu. Ya, maka jangan pesimis dulu. Harusnya kita sudah bersyukur tatkala kita mengetahui ajaran yang benar, dan kita tahu anak kita berada dalam kondisi yang salah, kita ajari. Terus kita berusaha. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV